Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak kepada yang terhormat Direktur Eksekutif Sahabat Edukasi Indonesia, Dr. Sumedi Hadianto SKM MKes. Yang kami hormati narasumber kita hari ini ada Pak Triadi Handoyo SKM MKes beserta Dr. Eko Haryawan MKes. Yang kami hormati pula para surveyor yang berkenan hadir pada hari ini. Tak lupa pula yang kami hormati seluruh peserta workshop seri 5 penyusunan dokumen bab 4 hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Senin 3 Juli 2023, kita bisa bergabung dalam acara workshop seri 5 penyusunan dokumen bab 4 hari ini. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama. Izinkan saya membuka workshop hari ini dengan agama Islam. Kami buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eka Nunik Rahayu yang akan membersamai Bapak Ibu pada acara workshop hari ini. Baik Bapak Ibu, acara workshop hari ini membahas tentang penyusunan dokumen bab 4 dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Triadi Handoyo SKM MKes serta Dr. Eko Haryawan MKes. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Triadi Handoyo. Acara akan berlangsung selama 60 menit pemaparan materi, dan dilanjutkan 30 menit untuk sesi diskusi. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV Pak Tri. Beliau Pak Triadi Handoyo SKM MKes. Beliau bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Beliau juga pernah bekerja sebagai Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008. Lalu beliau pernah menjadi Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 sampai 2015. Lalu beliau sekarang menjabat sebagai Subkoordinator P2 PTM Kesehatan Jiwa di Dinkes Purbalingga dari tahun 2017. Beliau juga sebagai Subkoordinator Survim Dinkes Purbalingga. Lalu pejabat fungsional administrator kesehatan ahli muda, dan beliau adalah seorang surveyor FKTP. Luar biasa sekali untuk CV Pak Tri ini. Silakan Bapak Ibu bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Tri hari ini. Untuk materi penyusunan dokumen bab 4 ini, kepada Pak Triadi Handoyo SKM MKes, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Eka sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyapa lebih dulu Pak Sumedi. Halo. Halo. Pak Sumedi, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senesia Dr. Sumedi Hadianto, yang kami hormati pula teman-teman dari Puskesmas dari Sabang sampai Merauke. Ini Puskesmas yang di Papua ada nggak? Ada Pak. Ada. Puskesmas ya. Berarti di sana. Silakan Bu Di sana Wahida. sudah duhur ya Pak? Ya, udah lewat. Oke, okay. Ada udah Bu lewat Wahida. duhur ya, terima kasih. Ya. Silakan. Oke, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kali ini kami akan menyampaikan tentang bab 4. Ya, bab 4, dan sepertinya bagi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan persiapan akreditasi, dokumentasi sudah mulai bagus nih, yang saya lihat di beberapa puskesmas. Ya, jadi nanti saya akan memberikan beberapa slide sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali slide-nya, nanti cuma saya lompat-lompat nih, karena nanti ada Dr. Eko Haryawan yang akan menyampaikan
tentang dokumen yang berhubungan dengan UKPP ya itu ya. Izinkan saya share screen. Ya. Ya, tadi saya tentang diri saya sudah disampaikan oleh moderator. Saya di Dinkes Kabupaten Purbalingga dan ini hari Senin, hari Senin pekan pertama, ya, hari pertama pekan pertama setelah libur panjang, sehingga suasana di kantor agak ya lebih ramai dari biasanya, banyak kesibukan sehingga mungkin ada suara-suara yang terdengar dari tempat Bapak Ibu semua, kami mohon maaf. Tetapi kalau ada suara yang mengganggu, mohon saya untuk diingatkan, baik Kak. Dan waktu saya 1 jam, nanti setelah itu setengah jam untuk berdiskusi. Ya, standar dan instrumen akreditasi Puskesmas. Ya, ini saya sampaikan materi yang disampaikan oleh Direktorat Mutu Yankes dengan penambahan sedikit-sedikit. Okay. Biar lebih jelas ya. Kemudian untuk dokumen nanti juga saya sertakan beberapa. Kemudian untuk dokumen lengkap nanti teman-teman dari tim Senesia akan mengirimkan ke Bapak Ibu semua. Gitu. Ya, kita masuk ke bab 4 ya. Setelah kita kemarin ketemu 4 kali pertemuan, ya ini pertemuan yang kelima. Dan agak kebalik juga karena pertemuan yang keempat kita membahas bab 5, pertemuan yang kelima kita membahas bab 4 gitu. Dan bab 4 itu bagi teman-teman Puskesmas juga sudah nggak asing lagi. Selain sebagai program prioritas nasional, juga sebelumnya ini ada yang ada di bab 4 itu sebelumnya bergabung di UKM dan sampai sekarang pun ada di UKM, sehingga jika membahas bab 4 itu kita masih ingat dengan bahasan yang ada di bab 2. Dokumen-dokumennya hampir sama, kemudian regulasinya juga sama. Nanti kita lihat bersama-sama. Untuk bab 4, program prioritas nasional ada 5 standar dan masing-masing standar hanya ada 1 kriteria, sehingga sangat sedikit, dan elemen penilaiannya ada 34 ya. Jadi ini program prioritas nasional itu sebagai salah satu standar ya, di mana pada instrumen sebelumnya tidak ada. Ini sehingga semua standar di sini ada 5 standar. Biasanya teman-teman sudah mengerjakan juga pada waktu membuat dokumen yang 9 bab itu, dan yang mungkin pada waktu itu kurang begitu diperhatikan, dan sekarang diambil dimasukkan ke bab sendiri, bab PPN, bab 4 program prioritas nasional ya. Di sana disebutkan bahwa program prioritas nasional itu dilaksanakan terintegrasi ya, integrasi pelayanan UKM dan UKP. Jadi nanti makanya untuk khusus untuk bab 4 dan juga nanti bab 1 ya sudah lewat kemarin. Untuk bab 4 nanti dinilai oleh 2 orang surveyor TKSD UKM dan surveyor TKPP ya. Itu karena ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan UKM, kemudian juga ada dari UKM nanti dirujuk ke UKP begitu, sehingga ini kegiatan PPN itu memang integrasi antara UKM dan UKP. Dan sesuai dengan 5 level prevention ya. Di sini ada 3 level pencegahan ya, dari health promotion, specific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan rehabilitation. Ini
tidak akan saya uraikan satu persatu ya. Nanti biar teman-teman belajar sendiri ya. Karena untuk teman-teman di Puskesmas tentu saja pada waktu di bangku kuliah sudah mendapatkan materi ini. Tuh. Kemudian regulasi dalam bab 4 itu nanti saling kait-mengkait ya. Misalnya untuk indikator dan target kinerja program prioritas nasional yang merupakan bagian dari indikator kinerja pelayanan UKM di bab 2. Jadi nanti di setiap kriteria 441A ya. Itu ada indikator dan target kinerja. 421A, 431A, 441A, dan 451A ya. Itu elemen penilaiannya sama ya, yaitu indikator dan target kinerja masing-masing program prioritas nasional ya. Dan ini merupakan bagian dari indikator kinerja pelayanan UKM di bab 2 ya. Jadi nanti SK-nya merupakan bagian dari SK yang ada di bab 2 dan yang SK yang ada di bab 2 merupakan bagian dari SK di bab 1 di 161A. Di 211C disebutkan bahwa SK indikator kinerja pelayanan UKM yang merupakan bagian dari SK indikator kinerja Puskesmas ya, ada di 161A ya. Tuh. Kemudian yang di 211C yang di 211C nanti diambil di 261A, 262A sampai dengan yang 411A sampai ini ada yang share screen. Mohon untuk Jaruk Legi untuk tidak share screen nggih. Ya ini Mbak Eka saya dijadikan co-host Mbak Eka. Sudah Pak Tri. Udah. Oke. Ini saya matikan dulu. Karena ini yang Jaruk Legi masuk ya sebagai ya ini ada yang mengganggu Mbak Eka nggih. Tolong yang Puskesmas Jaruk Legi untuk tidak share screen. Kepencet mungkin barangkali. Halo? Ya, saya lanjutkan. Ya, nanti mohon teman-teman jangan share screen ya. Ya, terima kasih. Sudah terlihat kembali Mbak Eka? Sudah Pak Tri. Oke, ya. Ya, jadi saya ulangi di regulasi pada bab 4 itu nanti saling mengkait dan terkait juga di bab 2 211C juga terkait dengan bab 1 161A. Saya lanjutkan. Kemudian untuk juga yang kalau yang tadi itu indikator dan target kinerja, sekarang regulasi tentang komunikasi dan koordinasi. Ya, di sana di 1.1.2B ada SK media komunikasi dan koordinasi Puskesmas ya. Dan di 231A juga ada SOP komunikasi dan koordinasi. Nanti itu juga diambil di 411C, 421E, 431E, 441F dan 451C. Itu nanti diambil sehingga jika memang tidak ada perubahan di masing-masing kriteria, nanti bisa mengambil SK yang sama yang ada di 112B ya, dan SOP-nya ada di 231A. Juga yang berikutnya adalah regulasi di bab 4 tentang pencatatan dan pelaporan.
ya, itu bisa diambil di 124A ya. 124A yang bunyinya ini ya, SK tentang pengumpulan, penyimpanan dan analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi. Kemudian SOP pengumpulan dan penyimpanan laporan, SOP analisis data, kemudian SOP tentang pelaporan dan distribusi informasi. Itu dan nanti diambil di setiap kriteria 411E, 421G, 431G, 441H, dan 451H. Kemudian dasar hukumnya, selain yang saya tampilkan di sini, tentu saja masih banyak lagi, ya. Tapi ini yang utama dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perpres Nomor 72 Tahun 2027 tentang percepatan penurunan stunting, kemudian PMK Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan rencana strategis Kemenkes tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian PMK Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Kemudian ada lagi PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, PMK Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, PMK Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular, dan PMK Nomor 21 Tahun 2021 ini PMK yang mungkin di kalangan para bidan nih, tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Kemudian PMK Nomor 67 tentang penanggulangan tuberkulosis, dan PMK Nomor 4 Tahun 2019 tentang, ini juga tidak asing lagi bagi teman-teman Puskesmas, tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Ya, nanti itu bisa kita pakai sebagai bahan ya, konsideran untuk membuat SK Kepala Puskesmas yang berhubungan dengan program prioritas nasional. Kemudian di Kepdirjen Yankes nomor HK 0202 3991 tahun 2022 tentang juknis survei akreditasi Puskesmas, nanti khusus untuk biar ada keseimbangan pembagian tugas, maka ada beberapa standar yang dialihkan dari surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM kepada surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang, ya. Nanti khusus untuk bab 4 nanti yang 421, 441 dan 451 ya, ada beberapa elemen pemilihan yang nanti dimilih oleh surveyor UKP ya, sehingga nanti untuk hal-hal tersebut nanti akan disampaikan oleh Dr. Eko Haryawan. Tuh, ini 421 tentang pelaksanaan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Kemudian 441 tentang tata laksana kasus tuberkulosis, mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan. Dan 451 tentang tata laksana penyakit tidak menular. Ya. Untuk sistematika standar akreditasi Puskesmas, ya, ada 5 standar. 4.1 yaitu pencegahan dan penurunan stunting, 4.2 penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, ya. Kemudian peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, kemudian program penanggulangan tuberkulosis, serta yang terakhir pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Yang pertama, pencegahan dan penurunan stunting, yaitu standar 41, kriteria 411 ya. Jangan lupa setiap standar hanya ada satu kriteria. Untuk 411, pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan melibatkan program lintas sektoral dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Mohon izin Mbak Tri. Halo.
Mungkin bisa slideshow nih. Ah, belum? Oke, belum Mbak Oh, Tri. belum. Tapi kok bentar, di saya sudah. Bentar, ini mohon maaf. Terima kasih diingatkan ini Mbak Eka. Ya, bentar. Ini oke, nggih, bentar. 441. Kirain sudah Mbak Eka. Ya, tadi ada yang masuk jadi agak fokusnya hilang saya. Oke, dari tadi itu. Ya, terima kasih diingatkan. Karena di laptop saya sudah. Ya, sudah nggih, Mbak Eka? Sudah Pak Tri. Sudah, ya. Oke. Pencegahan dan penurunan stunting ya. Nanti ya ini direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga banyak teman-teman dari TPCB, Bapak Ibu yang masuk dalam TPCB Dinkes yang ikut acara ini. Jadi nanti ini juga mengingatkan pada kita semua, di mana anggota tim TPCB itu hampir semuanya pejabat struktural dan tentu saja sangat berkaitan erat dengan PPN ini. Nanti juga bisa memberi masukan, misalnya, oh indikator yang cocok itu yang sekarang sedang berlaku apa saja, program yang sekarang sedang berlaku apa saja. Nanti kita juga mohon masukan dari teman-teman TPCB. Ya, ini kriterianya ya tentang stunting. Di sini disampaikan bahwa pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektoral ya dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian upaya pencegahan dan penurunan stunting memerlukan peran serta lintas sektoral dan masyarakat melalui perbaikan pola makan, pola asuh dan sanitasi serta akses terhadap air bersih. Nanti ini berkaitan dengan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik ya. Dan ini tentu saja teman-teman di Puskesmas maupun di Dinkes sudah tahu nggih tentang intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2027 tentang percepatan penurunan stunting. Bahwa intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Kemudian intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Ya, itu nanti kita bisa bahas di slide berikutnya. Ini saya lewati ya, ada pokok pikirannya ya banyak nih. Ini. Jadi nanti pokok pikiran ini nanti sebagai dasar kita mencermati yang ada di masing-masing elemen penilaian. Karena dari elemen penilaian nanti ada yang merujuk ke pokok pikiran. Ya. Elemen penilaian pertama ya, yang A, ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka mendukung program pencegahan dan penurunan yang disertai capaian dan analisisnya. Di sini regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Ya. Jadi kalau yang diminta regulasi, dokumentasi, dan wawancara, nanti yang dipersiapkan secara fisik oleh teman-teman adalah regulasi dan dokumentasinya. Ya, kita masuk ke 411A. Regulasinya adalah SK indikator kinerja dan target terkait pencegahan dan penurunan stunting dan merupakan bagian dari indikator kinerja pelayanan UKM di bab 2 ya. Jadi saya ulangi lagi nanti seperti yang sudah saya sampaikan di atas bahwa untuk indikator kinerja dan target terkait pencegahan dan penurunan stunting nanti saling terkait dengan yang ada di bab 2 ini ya.
yang di bab 2 mengambil di 161A ya, yang di bab 2 mengambil di bab 1. Jadi nanti teman-teman bersama-sama ya dengan yang ada di bab 1 nanti untuk merumuskan SK indikator kinerja Puskesmas yang di dalamnya ada target ya, ada indikator yang terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting. Ini contoh SK-nya. Nanti bisa di-copy sama teman-teman gitu. Ya, ini sama dengan yang saya sampaikan pada waktu saya menyampaikan di bab 2 ya. Ini sudah saya lewati aja. Ya, misalnya ini, misalnya indikator stunting ya. Prevalensi stunting, pendek dan sangat pendek, kemudian wasting ya. Nanti mohon nanti dari teman-teman TPCP juga bisa mengkoreksi jika indikatornya ini targetnya berapa ya. Kemudian ada juga persentase ibu hamil KEK ya. Ini saya ambil dari peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian persentase remaja putih yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan sebagainya ini banyak sekali. Kemudian untuk 411A juga dokumentasinya itu ditetapkan bukti pencapaian indikator stunting yang disertai dengan analisisnya ya. Jadi kalau yang tadi regulasinya itu SK indikator, kemudian dokumentasinya bukti capaiannya. Jadi mungkin kalau teman-teman di Puskesmas sudah membuat format seperti ini ya, bukti capaian indikator, dan nanti ini juga dipakai dalam bentuk yang sama, dipakai di standar dan kriteria berikutnya ya. Ini bukti capaiannya dan ini juga teman-teman sudah setiap bulan menganalisis ya dan dibahas pada waktu pralogmin. Selain ini juga dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, seksi terkait. Tuh. Kemudian untuk wawancaranya ya, nanti penggalian informasi terkait bagaimana sih menetapkan indikator, bagaimana cara mencapainya, bagaimana cara menganalisanya. Ya, nanti wawancara kepada Kepala Puskesmas, PJUKM, Koordinator Gizi dan Pelaksana Gizi. Kemudian elemen penilaian yang B yaitu ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting. Ya. Ini programnya seperti ini untuk intervensi pada remaja putri dan ibu hamil ya. Ya. Mohon juga dikoreksi ya, untuk dari subkoordinator gizi kalau ada yang kurang pas ya. Ya, kemudian untuk regulasinya sebenarnya dibuat RUK dan RPK terkait kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting yang terintegrasi dengan RUK, RPK, pelayanan UKM gizi. Jadi kalau di bab 2 kita membuat RUK dan RPK pelayanan UKM gizi, nanti di dalamnya juga mestinya sesuai dengan yang diminta di 411B regulasi, ini termasuk kegiatan penanggulangan stunting ya. Selain RUK RPK juga ada RPK bulanan. Kemudian semua kegiatan yang ada di RPK dibuatkan kerangka acuan kegiatannya. Itu di regulasinya. Ini saya juga melewati ini karena teman-teman sudah di bab 1, di bab 2 sudah membahas tentang RUK dan RPK. Ini rencana usulan kegiatannya. Biasanya teman-teman kadang-kadang lupa bahwa
kita masih memiliki PMK nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Sehingga untuk membuat rencana usulan kegiatannya juga harus sesuai dengan yang ada di sana, ya. Seperti ini. Ada di kolom upaya kesehatan, kolom kegiatan, tujuan, sasaran, target sasaran, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, mitra kerja, waktu pelaksanaan, kebutuhan anggaran, indikator kinerja, dan sumber biayanya. Kemudian untuk RPK-nya seperti ini juga mengacu pada PMK nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Ini kemudian untuk rencana pelaksanaan kegiatan bulanan seperti ini formatnya. Sama nggih, dengan bab 2. Kemudian untuk wawancaranya nanti penggalian informasi terkait bagaimana menetapkan program pencegahan dan penurunan stunting. Itu ya. Kemudian yang C dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektoral. Nanti ini akan disampaikan lebih lengkap oleh Dr. Eko Haryawan. Ya. Di sana diminta regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Regulasinya sama, SK tentang regulasinya, ini sama dengan yang di bab 2 maksudnya. SK tentang media komunikasi dan koordinasi, SK-nya ya, ada di 112B, dan SOP komunikasi dan koordinasi, ada di 231A. Ini contoh SK-nya, media komunikasi. Nanti silakan teman-teman tidak harus sama dengan ini ya, ini cuma contoh saja, nanti bisa dibikin yang berbeda. Kemudian ini SOP-nya juga sama, nanti bisa dimodifikasi oleh teman-teman semua. Karena ini ada langkah-langkah yang kurang pas juga, nanti mohon teman-teman mengubah sendiri. Sementara untuk file-filenya nanti kita share kepada teman-teman semua. Ini nanti juga sama dengan kriteria yang lain, ya, di standar yang berbeda. Ada SK dan SOP yang sama. Kemudian untuk yang C nanti yang dokumentasi ya, nanti ada bukti koordinasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di Puskesmas ya. Bukti-buktinya ya, bukti-bukti koordinasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Jangan lupa seperti biasa bentuknya uang ya, undangan, absensi, notulen, gambar ya. Kalau tidak ada undangan, barangkali juga ada surat tugas ya, bisa dilampirkan juga. Kemudian bukti hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPK bulanan, serta mengacu pada SK, SOP, dan KAK yang ditetapkan. Itu kemudian wawancaranya nanti penggalian informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Itu kemudian yang 411D dilaksanakan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut ya. Ini yang diminta adalah dokumen. Nanti ada jadwal pemantauan dan evaluasi, kemudian hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal, kemudian bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ya. Biasanya teman-teman nanti ini bersama-sama juga, kalau kemarin kita
pada waktu di bab 2 membahas bahwa pemantauan untuk UKM esensial dan UKM pengembangan dijadwalkan bersama-sama pada waktu rapat Pralogmin dipimpin oleh PJ UKM ya. Nanti ini juga bersama-sama ya. Karena sebenarnya di lapangan pun di Puskesmas kegiatan program prioritas nasional itu ada di UKM. Kemudian matriksnya seperti ini. Jadi nanti jangan lupa nanti perhatikan header ya, header tabel. Biasanya kalau teman-teman membuat tabel, kalau tabel itu menyambung sampai ke halaman berikutnya, itu atasnya hilang ya. Nanti teman-teman yang sudah advance dalam IT nanti bisa mengatasi ini ya. Jangan lupa ini. Jadi kalau di sini kita melihat misalnya program KIA ya, ini hanya sebagai contoh saja ya. Indikatornya K4, targetnya sekian, capaian sekian. Masalah, oh kok capaian masih di bawah target. Masalahnya apa? RTL-nya bagaimana? Tindak lanjutnya bagaimana? Dan nanti yang di RTL ya, di sini harus ada buktinya, kegiatannya. Kemudian setelah jadi RTL, nanti bikinkan tabel rencana tindak lanjutnya, kegiatan sweeping, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan pelaksananya siapa. Jadi bukan hanya satu tabel seperti ini, tapi nanti yang di RTL-nya juga ada tabel RTL dirinci, ya. Jadi bukan hanya satu kolom saja, begitu. Kemudian setelah di RTL ya, setelah bikin rencana tindak lanjut, nanti hasilnya apa ya. Buktikan juga tindak lanjutnya. Itu, dan hal ini juga nanti berlaku untuk standar lain dan kriteria yang lain. Wawancaranya nanti penggalian informasi terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi beserta tindak lanjutnya. Itu, kemudian yang terakhir, elemen penilaian E dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinkes ya. Dan saya lihat juga teman-teman di Puskesmas sudah rutin mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Kesehatan yang tentu saja ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Jadi otomatis pada waktu minta tanda tangan kepada Kepala Puskesmas itu juga sudah melaporkan kepada Kepala Puskesmas. Elemen penilaiannya yang 411E ada regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Regulasinya adalah ini yang diminta SK tentang pencatatan dan pelaporan. Kemudian SOP tentang pencatatan dan pelaporan. Itu ada di 124A. 124A nanti dipakai juga di 411E yang ini sekarang. Kemudian 421G, 431G, 441H, dan 451H. Ya, nanti di kriteria berikutnya contoh SK pencatatan dan pelaporan maupun SOP-nya nanti saya sampaikan ya, saya tampilkan. Lanjut ke dokumentasinya. Dokumentasinya nanti bukti pencatatan kasus stunting di Puskesmas. Kemudian bukti pelaporan kasus stunting kepada Kepala Puskesmas sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan ya. Jika pelaporannya dilaksanakan pada waktu logmin lintas program, nanti juga buktinya bagaimana? Buktinya tentu saja ada undangan logminnya, ada notulennya, ada daftar hadir, dan ada foto-fotonya. Kemudian bukti-bukti pelaporan kasus stunting di Puskesmas kepada Dinkes ya, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Dan ini ada catatannya di sana. Pencatatan dan pelaporan mengikuti regulasi saat ini.
jika ada sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Kemenkes, maka pastikan puskesmas sudah melaksanakan. Misalnya pakai EPPBGM, ya. Dan jenis pelaporannya nanti mengikuti pemberlakuan. Jadi kalau memang pada saat survei itu sudah diberlakukan, nanti bukti-buktinya bisa diambil dari output aplikasi tersebut. Ya. Wawancaranya penggalian informasi terkait pencatatan pelaporan, nanti wawancaranya kepada Kepala Puskesmas, PJUKM, Koordinator Gizi, dan Dinas Kesehatan. Kemudian masuk di standar 4.2. Ini sudah jam 11 ya. Penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Kalau waktu draft itu namanya penurunan AKI dan AKB, tapi karena di puskesmas itu jumlah kelahiran hidup ya itu tidak sebesar kalau perhitungan di tingkat nasional ya, sehingga pakainya ini jumlah bukan angka ya. Untuk kriteria 421, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Ini dan tadi sudah saya sampaikan di awal, nanti dasar hukumnya ada di PMK 21 tahun 2021 ya. Ini pokok pikirannya. Yankes ibu hamil adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Ini yankes pada ibu hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, dan bayi baru lahir dilakukan sesuai dengan standar dalam pedoman yang berlaku. Ya, teman-teman bidan di Puskesmas tentu saja sudah memegang standar dan pedomannya. Ya. Kemudian upaya pelayanan kesehatan pada ibu hamil dilaksanakan secara terintegrasi dengan lintas program dalam rangka penurunan stunting ya. Jadi antara standar 41 dan 42 itu saling kait-mengkait ya. Kemudian pelayanan pada masa kehamilan meliputi pelayanan sesuai dengan standar kuantitas dan standar kualitas ya. Kemudian penetapan indikator kinerja stunting terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Ini kayaknya salah ketik juga nih. Indikator kinerja penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi mestinya ini. Kemudian ini ada istilah tentang persalinan ya. Kemudian pelayanan pada masa persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan dengan komplikasi, kemudian ada APN, kemudian standar persalinan dengan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di FKTP dan FKRTL. Kemudian pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan adalah ini sudah ya serangkaian yang dilakukan ditujukan kepada ibu selama nifas 6 jam sampai dengan 42 hari sesudah melahirkan ya. Tuh. Kemudian yankes masa sesudah melahirkan dilakukan minimal 4 kali. Mungkin nanti ada ya, ada yang berbeda nih. Nanti teman-teman bisa membuatnya sebagai bahan diskusi. Kemudian yankes bayi baru lahir dilakukan melalui pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai dengan standar. Pelayanan bayi baru lahir meliputi pelayanan sesuai dengan standar kuantitas dan standar kualitas. Kemudian puskesmas dengan persalinan harus melakukan pelayanan dan penyediaan alat, obat, dan prasarana termasuk standar kegawat daruratan maternal sesuai kewenangan. Ya. Semuanya ini nanti akan disampaikan, ya akan diuraikan, dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Eko Haryawan. Untuk elemen penilaian A,
sama dengan yang lain, yaitu ditetapkan indikator dan target kinerja dalam rangka penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Ada regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Sama, ya. Indikatornya sama, SK-nya, SK yang satu, nanti digabung. Ya. Jadi satu SK itu nanti dipakai di sekian elemen penilaian. Ya. Sekali. Itu misalnya K1, K4, Linakes, dan nanti lain-lain di bawah ya ditambahkan sendiri oleh teman-teman puskesmas. Untuk bukti-bukti pencapaiannya juga sama ya penulisannya, indikatornya apa, targetnya apa, nanti pencapaiannya bagaimana, pencapaiannya seberapa, kemudian cara analisisnya bagaimana. Misalnya di bawah target, ya, mengapa sih di bawah target, kemudian ada RTL dan lain-lain. Nanti tabelnya sama dengan yang di atas. Tuh. Wawancaranya nanti penggalian informasi terkait bagaimana menetapkan indikator dan bagaimana mencapainya dan bagaimana cara menganalisanya. Itu untuk wawancara. Kemudian yang 421B ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Ini yang B. Yang B terdiri dari regulasi dan wawancara ya. Ini program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi sesuai dengan PMK nomor 21 tahun 2021. Nanti di dalam masing-masing program itu ada kegiatannya. Nanti teman-teman bisa melihat di PMK nomor 21 tahun 2021 ya. Ya. Kemudian juga bikinkan RUK dan RPK-nya ya. Kemudian juga bikinkan RPK bulanannya. Dan setiap kegiatan yang ada di RPK nanti buatkan kerangka acuannya. Tuh. Untuk wawancaranya, penggalian informasi terkait tentang proses penetapan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Yang berikutnya ini nanti dibahas tersendiri, nanti untuk yang C dan D nanti oleh Dr. Eko Haryawan. Ada tersedia alat, obat, bahan habis pakai, dan prasarana pendukung. Kemudian dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan, masa sudah melahirkan, dan pada bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ya. Dan lain-lain nanti disampaikan lebih lengkap lagi. Saya lewati. Ya, ini Eko masuk di UKPP. Kemudian juga dibahas juga tentang SK Puskesmas Ponet, SOP pelayanan ANC, SOP pelayanan persalinan, SOP pelayanan sesudah melahirkan, SOP pelayanan bayi baru lahir, SOP pengisian partograf, dan SOP stabilisasi prarujukan. Ada yang diambil dari bab 3. Ini SOP yang tidak bisa kita tinggalkan ya, dan SK-nya. Itu dokumentasinya nanti dibuktikan ya, disiapkan oleh teman-teman bagaimana kita melaksanakan pelayanan ANC, persalinannya, pelayanan sesudah melahirkan, pelayanan bayi baru lahir, semuanya harus disiapkan. Kemudian wawancaranya nanti penggalian informasi terkait tentang pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah persalinan, dan pada bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan juga ada kewajiban penggunaan partograf, ya, penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi prarujukan pada kasus yang komplikasi, termasuk pelaksanaan pelayanan Ponet. Yang berikutnya, dikoordinasikan dan dilaksanakan program penurunan kematian ibu dan jumlah kematian
bayi sesuai dengan regulasi. Ya, nanti bukti-buktinya nanti disiapkan oleh teman-teman. Dan untuk yang regulasi, sama dengan yang regulasi tentang koordinasi ini sesuai dengan yang di 411 sama SK-nya, ya. SK tentang media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas serta SOP komunikasi dan koordinasi. Ya. Saya sudah saya sampaikan pada waktu saya menyampaikan bab 2 ya di 231A maupun yang di 112B. Kemudian dokumentasinya, bukti koordinasinya juga nanti disiapkan oleh teman-teman. Ada undangan, absensi, notulen, gambar. Ya. Atau juga nanti surat-surat tugas kalau memang tidak ada undangannya. Ya, wawancaranya seperti biasa ya, ini penggalian informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Kemudian untuk elemen penilaian F ya, 421F dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Ini juga sama jadwalnya dibarenkan dengan pada waktu kita pralogmin, logmin bulanan maupun logmin 3 bulanan ya. Tapi kalau memang teman-teman menganggap ini sangat penting, barangkali untuk khusus PPN nanti dijadwalkan tersendiri ya, boleh. Tuh. Nanti dokumentasinya ini jadwal pemantauan dan evaluasi, kemudian hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal ya. Dan juga nanti ada hasil bukti tindak lanjut dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Itu wawancaranya sama ya, penggalian informasi terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi beserta tindak lanjutnya. Dan yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ini regulasinya, SK tentang pencatatan dan pelaporan, dan SOP tentang pencatatan dan pelaporan. Sama, SK dan SOP-nya. Dokumentasinya, bukti pencatatan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Bukti pelaporannya ya, bukti pelaporannya baik kepada Kepala Puskesmas maupun kepada Dinas Kesehatan. Ya. Nanti semua berkas pelaporan yang disampaikan setiap bulan kepada Dinas Kesehatan nanti disiapkan oleh teman-teman Puskesmas. Dan jika ada pelaporan yang sudah pakai aplikasi ya, misalnya pakai aplikasi MPTN dan aplikasi EcoHot, nanti untuk pembuktiannya teman-teman bisa print out sebagian ya nanti, atau mungkin nanti ini juga nggak usah ditunjukkan, kita bisa langsung melihat di aplikasinya gitu. Apalagi untuk hari pertama daring itu kita bisa melihat ya, surveyor bisa melihat nanti teman-teman share screen aplikasi EcoHot maupun aplikasi MPTN. Itu wawancaranya ini penggalian informasi tentang pencatatan dan pelaporan ya. Kemudian yang berikutnya masuk ke standar 43, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Ini buku pedomannya ya. Buku pedoman pengelolaan vaksin di Fasyankes. Ya, teman-teman sudah punya, kalau belum punya nanti kita share juga. Ya. Untuk standar 43, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, ya. Kriteria 431 sama seperti yang lain, ini juga program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dalam upaya
peningkatan capaian, cakupan, dan mutu imunisasi ya. Jadi kalau instrumen yang lama, standar akreditasi yang lama, ini masuk di UKM esensial, ya UKM esensial P2, P2P, ini diambil, dimasukkan ke bab 4 PPN khusus di standar 43 peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Ini pokok pikirannya, Puskesmas wajib melaksanakan kegiatan imunisasi. Kemudian penetapan indikatornya terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas ya. Nanti ini juga saya lewati aja ya, ini waktunya kok semakin berjalan cepat ya. Ini dan pelaksanaan program imunisasi di Puskesmas dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi. Kemudian perencanaan yang terperinci disusun untuk memastikan pelaksanaan program imunisasi berjalan dengan baik. Yang tindak lanjut perbaikan program imunisasi dilaksanakan meliputi upaya promotif dan preventif. Kemudian Puskesmas melakukan pengelolaan rantai dingin ya, vaksin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian ada Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang sudah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaiannya. Kemudian pencatatan dan pelaporan baik manual maupun aplikasi ya dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur. Kemudian pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang, serta rencana program peningkatan dan cakupan mutu imunisasi disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Yang elemen penilaian A sama juga dengan yang lain, ada indikator ya. Penetapan indikator ini menggunakan SK yang sama di 211C yang diambil dari 161A ya. Ini saya nggak akan menguraikan indikatornya, teman-teman sudah tahu semua ya. Ini SK-nya. Ini contoh ya, contohnya cakupan desa uji, ya. Cakupan IDL, cakupan Baduta yang mendapatkan imunisasi campak. Kemudian ini cakupan bias DT, bias TD, bias MR, surveillance AFP. Ya, ini lampiran indikatornya. Ya. Kemudian dokumentasinya tentu saja bukti pencapaian indikator kinerja pelayanan imunisasi ya yang sudah teman-teman buat setiap bulan dan ada analisisnya ya, formatnya sama dengan yang di atas. Tuh, wawancaranya menggali informasi terkait proses penetapan indikator dan pencapaian serta analisanya. Kemudian berikutnya ditetapkan program imunisasi. Ya, biasanya ini nanti mengacu pada program yang sudah disusun oleh Dinas Kesehatan. Ya. Yang B. Kemudian masuk di RUK dan RPK, masuk di RPK bulanan, dan bikinkan kerangka acuan kegiatan. Ya, ini ada di 41B yang regulasi. Ini RUK-nya. Ya, misalnya ya, ini RPK-nya. Dan ini RPK bulanan. Wawancaranya penggalian informasi terkait proses penetapan program imunisasi. Kemudian yang berikutnya logistik ya. Nah, nanti untuk logistik nanti disampaikan lebih lanjut oleh Pak Eko Hariawan nanti. Kemudian ini SOP
SOP penyediaan vaksin dan logistik vaksin. Mohon izin Pak Tri. Siap, oke. Untuk waktunya tersisa 5 menit nih. Iya, 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 iya. Saya ngebut ini, Mbak. Ini kemudian yang SOP yang elemen penilaian keempat D ya, ini pengelolaan vaksin. Kemudian untuk itu kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur ya. Nanti bersama lintas program maupun lintas sektoral. Nanti dibuktikan juga nih, dikumpulkan bukti-buktinya ya. Ini, yang D ini regulasinya SOP penyimpanan vaksin dan SOP pemantauan suhu vaksin, teman-teman sudah bikin. Dan ini hal-hal yang harus diperhatikan pada proses penyimpanan. Ya. Saya yakin teman-teman Pusmas sudah biasa ini ya. Ini sudah. Dan ini sangat penting nanti pada waktu membuat SOP-nya. Ya. SOP-nya. Ini SK media komunikasi sama ya. Ini SK media komunikasinya. SK komunikasi dan koordinasi ya. Bisa langsung tatap muka, kotak saran, telepon, SMS dan sebagainya gitu sama. Dan ini berlaku untuk semua standar dan kriteria. Tuh SOP-nya. Ini bukti koordinasi kegiatan sama gitu. Nanti sesuai dengan RPK bulanan juga mengacu pada SK, SOP dan KK yang ditetapkan. Ini kemudian untuk pemantauan dan evaluasi juga sama kegiatannya, nanti jadwalnya bisa disamakan pada waktu kegiatan pertemuan pralogmin dengan PJUKM serta logmin lintas program maupun logmin lintas sektoral. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini 41G-nya ya. Ya, masuk di tuberkulosis 4.4. Puskesmas melaksanakan pelayanan pada pengguna layanan TBC mulai dari penemuan kasus TBC pada orang yang terduga TBC, penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TBC serta tata laksana kasus yang terdiri dari pengobatan pengguna layanan TBC serta pemantauan dan evaluasinya. Ini enggak saya bacakan kriterianya. Jadi nanti ini pokok pikiran ini nanti menjiwai di setiap elemen penilaiannya ya. Ini elemen penilaiannya dari mulai menetapkan indikator, menetapkan rencana program tuberkulosis, menetapkan tim TB DOTS, menyediakan logistik, melaksanakan tata laksana kasus TBC, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta pencatatan pelaporan. Ini lewati aja ya. Ini SK-nya sama. Ini lampirannya misalnya seperti ini. Indikator penurunan lipi paru. Okay. Ini sama, ini SKTB DOTS ya. SKTB DOTS. Logistik nanti disiapkan juga, SOP perhitungan kebutuhan logistik OAT dan non-OAT serta SOP pengelolaan OAT dan non-OAT. Ini SOP yang minimal harus tersedia di Puskesmas ya, yang diminta di regulasi. Nanti teman-teman bisa menambah SOP yang lain. Dokumentasinya ini bukti perhitungan kebutuhan OAT dan non-OAT, ada catatan-catatannya. Ini observasinya nanti surveyor akan mengamati ya ketersediaan dan pengelolaan OAT dan non-OAT. Wawancara lewat
tata laksana nanti disampaikan oleh Dr. Eko Haryawan. Ini komunikasi dan koordinasinya, saya lewati aja. Kemudian pencatatan dan pelaporan juga saya lewati aja, nanti SK dan SOP-nya sama. Atau mungkin kalau memang mau dibuat beda karena pencatatan dan pelaporan TB paru itu sangat rumit ya, saya lihat itu nanti bisa dibedakan lagi SK-nya, silakan, tinggal menyesuaikan. Untuk yang terakhir adalah tentang ini pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya ya, nanti juga lebih lanjut untuk algoritmanya, tata laksananya nanti disampaikan oleh Dr. Eko Haryawan. Yang jelas nanti untuk indikatornya sama ya, untuk elemen penilaian 451A ditetapkan indikator ya. Sama ini cakupan upaya screening usia produktif ya, kemudian cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar, ini sesuai dengan PMK nomor 4 tahun 2019. Kemudian cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, kemudian ada cakupan obesitas, ada cakupan pemeriksaan IVA sadanis, cakupan institusi penerapan kawasan tanpa rokok, kemudian cakupan merokok anak usia 10-18 tahun, dan sebagainya. Ya. Nanti bukti-buktinya nanti ada di dokumentasi ya. Bukti pencapaian indikatornya ya, disertai dengan analisisnya. Ini contohnya ya. Pelayanan screening kesehatan usia produktif ya. Ini capaiannya sudah melebihi target bulan ini, ada masalah ya. Yang cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Targetnya bulan ini mestinya 58,33%, ini masih di bawah. Ya, masalahnya apa, analisisnya apa, RTL-nya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana, dan setelah ditindaklanjuti, dievaluasi. Itu, kemudian wawancaranya nanti penggalian informasi tentang penetapan indikator, pencapaian, dan analisanya. Kemudian untuk elemen penilaian yang B, ditetapkan program pengendalian penyakit tidak menular ya, programnya nih. Setelah dirumuskan masuk di RUK RPK, masuk di RPK bulanan dan dibikinkan kerangka acuan kerjanya ya. Nanti kita lampirkan saja versi words-nya ya. Kemudian kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan dilaksanakan ya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan RUK RPK bersama dengan lintas program dan lintas sektoral. Ya. Ini ya, kemudian yang D, diselenggarakan tahapan-tahapan dan pemeriksaan PTM di Posbindu. Ya, ada SK tentang pemeriksaan PTM di Posbindu serta SOP kegiatan PTM di Posbindu. Ini contoh SK-nya. Contoh SOP-nya. Ya, ini kegiatan Posbindu PTM ya, dari meja 1 sampai dengan meja 5. Dokumentasinya seperti biasa, mau daun, mau uang ya, mau undangan, absensi, notulen, dan gambar apapun itu. Yang penting ada bukti-bukti pelaksanaan kegiatan PTM. Ini foto-fotonya misalnya. Observasi nanti barangkali juga surveyor akan melihat kegiatan Posbindu jika pada hari itu diadakan kegiatan Posbindu. Jadi jangan menggeser hari ya, misalnya karena ada akreditasi maka yang mestinya kemarin jadi hari ini misalnya, itu mestinya tidak demikian. Kemudian untuk tata laksana ya, untuk elemen penilaian 451E tata laksana nanti ya disampaikan oleh Dr. Eko Haryawan ya, tentang bagaimana telaah rekam medis terkait tata laksana PTM secara terpadu terhadap pasien dengan menggunakan algoritma
pandu PTM ya. Nanti ini tidak akan saya sampaikan, nanti disampaikan oleh Dr. Eko Haryawan. Observasinya nanti dilihat bagaimana suasana pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas. Jadi untuk teman-teman Puskesmas yang belum melaksanakan pandu PTM agar segera melaksanakan ya, meskipun mungkin sehari baru beberapa pasien nih, tapi karena ini dinilai ya, meskipun mestinya dinilai atau enggak, kegiatan pandu PTM tetap dilaksanakan karena itu sebagai program yang memang harus dilaksanakan oleh pelaksana PTM di Puskesmas. Wawancaranya sudah. Kemudian untuk elemen penilaian F tentang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut seperti yang lain-lain ya, nanti sama, ada jadwal pemantauan dan evaluasi, ada hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal dan hasil tindak lanjutnya. Ini. Kemudian untuk pencatatan pelaporan juga sama ya. SK-nya sama dan SOP-nya pun sama. Atau mungkin kalau ada hal yang khusus, misalnya karena pencatatan pelaporan di PTM itu menggunakan aplikasi, ya, nanti juga bisa dibuatkan SK yang berbeda. Ya. Tapi mengacu pada 124. Ini diatur juga di Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Apa itu pencatatan pelaporan? Ini sudah ada semua ya. Pencatatan adalah pendokumentasian kegiatan pandu PTM ya, kegiatan pelayanan terpadu PTM ya. Kemudian pelaporannya bagaimana kegiatan pandu PTM dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau yang berkepentingan. Manfaatnya ya, memberi informasi, bukti dari suatu kegiatan, bahan proses belajar dan penelitian, bentuk pertanggungjawaban kegiatan, bahan pembuatan laporan, bukti hukum, serta sebagai media komunikasi. Ya, ini SK pencatatan pelaporannya. Ya, ini SOP-nya, nanti disesuaikan. Ya. Mungkin ada langkah-langkah yang menurut teman-teman belum spesifik, ya nanti bisa diganti. Ya, teman-teman ini ringkasannya. Jadi kalau di program prioritas nasional itu ada 5 standar, ya, 5 standar dan 5 kriteria ya untuk 411 ya. Ini semuanya baik 411, 421, 431, 441 dan 451 semuanya pasti yang elemen penilaian pertama adalah ditetapkan indikator. Yang kedua adalah ditetapkan program, semuanya sama. Kemudian yang 3 terakhir dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan, sama. Kemudian dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, sama. Ini juga sama dengan yang ada di bab 2, UKM esensial maupun UKM pengembangan. Kemudian yang terakhir dilaksanakan pencatatan dan pelaporan, sama di setiap standar dan kriteria. Yang beda ini, ya, ini untuk 421, ya. Ada obat, alat, dan bahan habis pakai. Ya, ini yang penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Yang ini untuk vaksinasi, ada vaksin dan logistik vaksin. Ini untuk TB paru. Di TB paru ada khusus elemen penilaian yang mensyaratkan adanya SK tim DOTS ya. Ini beda dengan yang lain di mana di tempat lain tidak diminta SK tim ya. Khusus untuk TB paru diminta SK tim DOTS dan khusus untuk TB paru elemen penilaiannya paling banyak ya. Ini dan yang terakhir untuk P2 PTM ini yang beda adalah ada algoritma pandu PTM. Tuh. Semuanya ini sama. 2 yang pertama itu sama dan 3 yang terakhir itu sama. Gitu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf karena sepertinya waktunya kurang banyak ya dan saya juga tidak bisa mencantumkan semua dokumen, nanti tinggal
dilihat saja setelah di-share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jika ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tri. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Tri. Selanjutnya kami buka untuk sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau menulis di chat room. Sudah ada beberapa di chat room. Kami beri kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang raise hand. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand terlebih dahulu. Atau bisa menulis pertanyaan di chat room. Untuk Bapak Ibu, silakan. Atau bisa di chat room dulu Pak Tri. Boleh. Saya baca langsung apa gimana Mbak Eka? Perkenan saya bacakan atau Pak Trio sendiri? Mbak Eka biasanya bikin itu yang link. Oke, ada. Pak Boleh Inaya di-share mau aja. dibantu. Biar nanti sama-sama dibaca dengan peserta. Baik, izin saya bacakan ya Pak Tri. Ya. Dari Puskesmas Cimangu 1, izin agak menyimpang materi sekarang. Ini tadi sudah disampaikan untuk kekurangan contoh dokumen Pak Tri. Yang B ini, izin bertanya apakah untuk program penurunan stunting harus sesuai dengan gizi sensitif atau sesuai dengan kegiatan pelayanan gizi saja, Matur suwun. Monggo Pak Tri. Karena sesuai dengan perpres yang sudah dibikin ya, nanti kan karena untuk penanggulangan stunting ada dua intervensi, yaitu intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Itu nih. Kalau yang sensitif malah itu menjadi tanggung jawab lintas sektoral. Kalau yang spesifik memang tanggung jawab bidang kesehatan. Jadi nanti ini ditambahkan saja pada kegiatan gizinya ya. Karena ini kan program prioritas nasional. Jadi mungkin nanti sekian tahun lagi ini sudah bukan jadi PPN, nanti masuk di gizi lagi. Karena mungkin setelah ini tidak ada yang stunting gitu. Saya lanjut Kemudian nih, yang Pak Tri. kedua, untuk SK penurunan AKI-AKB itu disendirikan atau jadi satu dengan SK, ya ini nanti sesuai dengan yang diminta di elemen penilaian, nanti jadi satu aja ya, bisa jadi satu dengan SK indikator kinerja. Itu kan nanti kan namanya juga sama-sama SK indikator kinerja penurunan AKI dan AKB ya. Kemudian ya jadi nanti dijadikan satu dengan SK indikator kinerja. Bahkan nanti kalau kita masuk di bab 5, SK indikator mutu juga bisa digabung dengan SK indikator kinerja. Jadi nanti lampirannya banyak ya itu. Kemudian untuk puskesmas perkotaan, apakah salah satu kegiatan penurunan AKI dan AKB harus ada pelayanan mampu bersalin? Ya, nanti silakan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan ya. Jika memang menurut Dinas Kesehatan harus ada PONET, maka tentu saja nanti puskesmas yang bersangkutan ditetapkan sebagai puskesmas PONET gitu ya. Tidak harus nih, tapi tergantung kebutuhan. Kemudian SPKM Kalikajar ya, puskesmas Kalikajar, apakah diperlukan SK program atau SK tim pada masing-masing program? Enggak, yang diminta adalah SK indikator kinerja ya. Selain nanti di bab 1 ada SK jenis-jenis pelayanan. Yaitu untuk SK yang lain tidak usah dibuat. Jadi teman-teman kalau melengkapi di masing-masing elemen penilaian, jika tidak diminta jangan dibuat ya. Karena yang harus kita buat juga masih banyak ya. Sehingga yang jika ini kecuali untuk TB paru itu khusus ya, harus dibuat SK tim dots di puskesmas itu. Puskesmas di Kangkung 1 Kendal,
analisis pada capaian indikator yang dimaksud, analisis situasi atau analisis pada pencapaian indikator. Ya, tadi sudah saya sampaikan contohnya ada di kolom nomor, kolom indikator, kolom target, kolom capaian, ya, kolom analisis. Jika capaiannya di bawah target, berarti kan belum tercapai. Nanti sebabnya apa? Ya, kalau sebabnya sudah ketemu, nanti bikin RTL-nya, ya. Kemudian RTL itu dilaksanakan, kemudian dievaluasi apakah setelah RTL itu dilaksanakan apakah setelah RTL itu ditindaklanjuti apakah bisa meningkatkan capaian indikatornya dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi PDCA-nya ya jalan gitu. Kemudian apakah kegiatan yang digunakan dalam RTL juga dimasukkan ke dalam RPK? Ya, yang kegiatan yang digunakan dalam RTL kan masuk di RPK bulanan, ya. Jadi sebelumnya memang nggak muncul, tapi di RPK bulanan nanti muncul itu. Karena kan itu kegiatan itu berdasarkan analisis capaian indikator bulan kemarin, ya. Kemudian RTL-nya dilaksanakan di bulan depan, ya. Masukkan ke RPK bulanan untuk bulan depan, ya. Kemudian apabila bukan puskesmas Ponet, apakah juga membuat SOP persalinan? Ya, sepanjang di puskesmas tersebut melaksanakan kegiatan puskesmas dianggap sebagai ditetapkan sebagai puskesmas mampu persalinan, maka nanti juga membuat SOP persalinan, SOP bayi baru lahir. Pokoknya untuk kegiatan yang dilaksanakan di puskesmas, buatlah SOP-nya. Jika tidak dilaksanakan, berarti nggak perlu buat SOP. Begitu. Ya. Berikutnya, untuk puskesmas Cilacap Utara, jika puskesmas belum punya SK Ponet, ya, jika puskesmas belum punya SK Ponet, berarti puskesmas tersebut bukan puskesmas Ponet, karena belum ditetapkan, ya, belum ada penetapan puskesmas tersebut sebagai puskesmas Ponet, ya, berarti tidak perlu melampirkan SK Ponet, ya, gitu. Hanya sebagai puskesmas mampu bersalin, ya. Next, izin bertanya Pak dari Puskesmas Cipari, untuk penilaian berapa bulan ke belakang, ya. Untuk penilaian itu sesuai dengan juknis survei, sesuai dengan Perdirjen itu tahun ini dan setahun ke belakang, ya. Tapi tentu saja teman-teman Puskesmas juga fokus dulu ke yang tahun ini, ya. Nanti tahun ke belakang nanti bisa menyusul. Ya. Kemudian selanjutnya untuk pasien pandu di puskesmas, ya, nanti untuk pasien pandu puskesmas nanti dibahas tersendiri oleh Dr. Eko Haryawan sesuai dengan algoritma. Di kotak pertama yang harus di screening itu siapa saja, itu nanti ada di sana, ya, nanti dibahas di materi berikutnya. Ya, dari Puskesmas Sampang untuk pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap bulan, 1 semester atau di akhir tahun. Silakan nanti teman-teman kan di bab 2 ada SK tentang penilaian kinerja, ya. Nanti itu ditetapkan di sana mau setiap bulan, setiap semester atau setiap akhir tahun. Untuk setiap semester biasanya itu di penilaian kinerja puskesmas, ya. Kemudian di setiap bulan untuk indikator yang sensitif, misalnya indikator SPM, nanti dimonitor dan dievaluasi setiap bulan. Dan sepertinya teman-teman puskesmas juga melaporkan semua indikator yang ada di puskesmas setiap bulan, ya. Jadi berarti dengan demikian kita bisa langsung saja bahwa untuk pemantauan dan evaluasi lakukan setiap bulan pada waktu pralogmin. Jika di situ belum cukup dibahasnya, nanti dibahas di logmin. Dan jika memang masih deadlock, nanti bisa dibahas bersama-sama dengan lintas sektoral pada waktu logmin lintas sektoral. Ya, izin bertanya, apakah SK tim stunting di desa dan puskesmas dibutuhkan? Ya, nanti sesuai kebutuhan. Jika di elemen penilaian tidak diminta, maka tidak usah bikin
SK tim stunting. Tetapi jika memang dalam perkembangannya dibutuhkan SK tim stunting atau mungkin dari arahan dari Dinas Kesehatan supaya dibikin SK tim stunting, maka bikinkan SK tim stunting di puskesmas, bahkan bisa juga bikin SK tim stunting di desa. Gitu. Gitu Mbak Eka. Oke, Pak Tri sepertinya sudah terjawab semua. Oh, ini ada satu lagi Pak Ya. Tri. Dari Puskesmas Cipari, izin bertanya Pak, untuk penanganan stunting gizi sensitif perlu menampilkan bukti uang tidak Pak? Monggo Pak Ya, Tri. karena ini kan intervensi gizi sensitif dan spesifik itu kan jadi satu sebenarnya ya. Kalau yang gizi spesifik itu jadi tanggung jawab bidang kesehatan, gizi sensitif bersama-sama dengan lintas sektoral ya. Tuh, jadi misalnya untuk penanganan stunting gizi sensitif, misalnya kayak pembuatan jamban, pengelolaan air bersih ya, nanti teman-teman juga menampilkan bukti-buktinya ya. Dan di situ juga fokusnya bahwa pelaksanaan kegiatan itu dalam rangka menangani stunting ya, bukan yang lain seperti itu. Jadi semakin banyak buktinya semakin baik, begitu Mbak Eka. Baik, sudah terjawab semua Pak Tri untuk yang masih ada satu lagi, mohon maaf Pak Tri. Cimanggu. Oke. Ya. Mohon izin dari Cimanggu 1 bertanya untuk kegiatan spesifik seperti kelas ibu hamil, apakah harus dimasukkan ke RUK bulanan juga, RPK bulanan juga? Monggo Pak Tri. Ya, terima kasih Mbak Eka. Jadi dan terima kasih Puskesmas Cimanggu 1. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas kan seperti yang ditampilkan di pokok pikiran, kan semua kegiatan adalah direncanakan, dilaksanakan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektoral ya. Jika direncanakan berarti kan masuk di RUK, RPK ya. Jadi jika masuk di RPK tahunan, nanti di RPK bulanan pun ada gitu ya. Dan RPK bulanan itu bisa berubah sewaktu-waktu ya, bisa ada perubahan jika capaian indikator di bulan sebelumnya itu belum tercapai, maka ada perubahan kegiatan di bulan berikutnya ya. Meskipun mungkin namanya tetap kelas ibu, tetapi mungkin bentuknya berbeda ya. Itu untuk menarik peserta kelas ibu yang bulan sebelumnya barangkali sedikit yang berangkat begitu. Dan untuk SKPPN boleh satu saja atau tiap program. Tadi disampaikan untuk SK indikator kan itu saling kait-mengkait dari bab 1, bab 2, dan bab 4. Jadi kalau memang mau dibuat satu SK indikator program prioritas nasional digabung dengan SK indikator yang lain, bahkan digabung juga dengan SK indikator mutu, itu silakan. Tidak ada yang menyalahkan jika teman-teman Puskesmas membuat satu SK indikator kinerja Puskesmas begitu. Sepertinya sudah semua nih Pak Tri. Ya. Kami buka untuk yang raise hand, mumpung masih ada waktu 6 menit. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu untuk sisa waktu yang tersedia. Atau mungkin sudah tidak ada nih Pak Tri dari ya. Pak. Ya, Atau terima kasih. untuk pertanyaan yang belum bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp yang tersedia. Lalu dari Pak Tri mungkin ada pesan-pesan untuk akreditasi ini untuk Puskesmas yang mengikuti workshop hari ini. Monggo Pak Tri. Ya, seperti yang kami sampaikan pada materi sebelumnya bahwa nanti ini persiapan akreditasi ini kan menggunakan instrumen yang beda ya, dan ini lebih simpel sebenarnya, lebih simpel, dan ada beberapa kegiatan yang dulunya tidak dilihat itu sekarang dimasukkan di sini. Jadi misalnya kayak khusus PPN itu semuanya dulu masuk di kegiatan di UKM ya, diambil 5 dimasukkan dalam satu bab sendiri di program prioritas nasional, sehingga yang dulunya nggak kelihatan
sekarang kelihatan dan dikasih nilai. Sehingga khusus untuk PPN teman-teman juga fokus di sini. Dan sepertinya tidak perlu ada sih penanggung jawab bab 4. Ini langsung aja dimasukkan di UKM, menjadi tanggung jawab teman-teman UKM. Kayak misalnya stunting ya nanti tanggung jawabnya teman-teman gizi. Kemudian untuk penurunan jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi ya nanti tanggung jawabnya teman-teman di BIKOR bidan BIKOR anak maupun BIKOR ibu di Puskesmas dan sebagainya. Itu. Dan untuk mengingat kegiatannya juga sudah biasa dilaksanakan oleh teman-teman Puskesmas, nanti tinggal bagaimana mengelola pendokumentasiannya begitu. Dokumen dibikin bersama untuk biar ada biar nanti misalnya untuk jadwal-jadwal pemantauan. Jika memang itu jadwalnya sama dengan yang pada waktu di bab 2 ada pemantauan UKM esensial maupun pengembangan, ini juga dibarengkan dengan yang ada di PPN. Dalam satu hari kita memantau UKM esensial, UKM pengembangan, dan UKM dan program prioritas nasional, sehingga nanti bisa lebih ringkas dan lebih simpel begitu. Satu kegiatan kan dipakai bersama-sama kan dengan yang lain ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tri. Sepertinya ada yang raise hand ya Pak Tri. Berkenan untuk menjawab terlebih dahulu Pak Tri. Boleh. Cimanggu 1, monggo. Oke, dari Puskesmas Cimanggu 1, silakan bisa open mic. Ya, silakan Cimanggu 1, Mbak. Mohon maaf Pak, izin bertanya dari Puskesmas Cimanggu 1 untuk yang bab 4.1 yang B itu kan ditetapkan program penurunan dan pencegahan ya Pak. Ini kan ada UK, RPK. Nah ini kalau di sini kan ada intervensi gizi spesifik dan sensitif ya. Oke. Ini harus dimasukkan semua ke RUK RPK-nya apa hanya yang gizi saja maksudnya Pak? Oh gitu. Ya, kemudian untuk yang misalkan bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap. Nah, ini kan di RPK gizi kan nggak masuk kan, itu kan masuknya ke program imunisasi. Ya. Apakah itu harus dimasukkan juga ke RPK-nya? Kemudian menampilkan bukti daun gaun juga nggak Pak untuk yang lengkap, kemudian bisa bebas dari PAPS, itu juga dilakukan juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Mbak, jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk masing-masing elemen penilaian kan saling kait-mengkait dengan antar kriteria ya. Jadi misalnya untuk penurunan stunting itu jadi tanggung jawab gizi. Mungkin dari awal indikatornya sudah masuk di punyanya gizi. Silakan nggak apa-apa itu masuk di gizi, tetapi teman-teman bisa memberi keterangan bahwa ini indikator PPN gitu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk intervensi sensitif, mungkin intervensi sensitif dikerjakan oleh teman-teman Kesling untuk air bersih maupun jamban misalnya ya. Dan nanti kalau itu sudah dibuat oleh teman-teman Kesling, tinggal teman-teman di yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kegiatan PPN, tinggal di copy aja, diambil, dimasukkan di bab 4 ke PPN ya. Jadi meskipun bukan kita yang bikin, tapi dibikinkan oleh teman lain di bab yang lain, itu kita tinggal ngambil aja gitu ya. Jadi kita nggak usah berkali-kali menulis ulang indikator, cukup nanti teman-teman bisa menulis di keterangannya begitu. Karena kalau ditulis ulang nanti berkali-kali ya. Jadi misalnya sudah masuk di gizi, masuk lagi di bab 4 khusus stunting. Makanya dituliskan di elemen penilaian itu misalnya gini, misalnya untuk saya baca lagi sedikit. Misalnya ya. Di sana kan tertulis misalnya 411A, regulasi.
itu narasinya SK Instanting yang merupakan bagian dari indikator kinerja pelayanan UKM. Jadi nanti jika ini sudah masuk menjadi bagian dari indikator kinerja gizi, di mana gizi itu UKM esensial, berarti itu masuk di sana, ya, nggak usah di bawahnya bikin lagi untuk PPN, demikian, ya. Kemudian untuk RUK-RPK, setiap kegiatan kan direncanakan, ya, sudah ditulis di sini, ya. Setiap kegiatan dilaksanakan ya, bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektoral. Otomatis ini berarti semua kegiatan itu sebelumnya sudah direncanakan. Kalau direncanakan berarti masuk di rencana usulan kegiatan. Kalau disetujui dan disetujui kemudian ada anggarannya masuk di rencana pelaksanaan kegiatan. Tetapi meskipun nggak ada anggarannya, kalau tetap dilaksanakan, tetap ditulis di rencana pelaksanaan kegiatan, ya. Itu dan setiap kegiatannya masuk di rencana pelaksanaan kegiatan, dibuatkanlah kerangka acuan kegiatan. Lomba Gitu. ikannya. Oke, demikian Mbak Eka. Baik, terima kasih Pak Tri. Lagi 021. Oke, dari Puskesmas Karanganyar, Pak Tri. Monggo silakan dari Puskesmas Karanganyar. Silakan. Dari Puskesmas Karanganyar. Di-unmute dulu, Pak. Dari 021. Di-unmute dulu, Bapak. Kita nggak mendengar suaranya. Mohon izin dari Puskesmas Karanganyar. Oke, kita lihat di ya SKPPN sudah ada di Dinas Kesehatan. Berarti nggak usah bikin lagi, nggak apa-apa. Ya. Kecuali mungkin nanti di dalam SKPPN itu ada pengembangan tanpa mengubah esensinya, ya, disesuaikan dengan situasi kondisi puskesmas. Nanti ada bikin SK sendiri, ya. Tetapi tentu saja SK dari Dinas Kesehatan nanti sebagai rujukannya, ya, dikonsiderannya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tri dari Puskesmas Karanganyar. Apakah sudah bisa open mic? Dari Puskesmas Karanganyar. Ini kalau maksudnya yang jadi ingat lagi nih, untuk 022 Puskesmas Ambal 2, maksudnya SK program prioritas nasional. Dari Puskesmas Karanganyar. Ya, silakan. Puskesmas Karanganyar. Oh, iya. Silakan. Halo. Dari Puskesmas Karanganyar. Silakan, Bu. Halo. Halo, sudah. Ya. Kami mau menanyakan karena kami kan dari Puskesmas Perkotaan untuk penurunan AKI dan AKB. Apakah itu kegiatannya bisa bentuk mampu bersalin atau ponet, ya Pak? Terima kasih. Ya, silakan. Jika kebijakan dari Dinas Kesehatan bahwa setiap puskesmas harus menjadi puskesmas yang mampu persalinan, berarti kan puskesmas membuka melayani persalinan. Ya. Kemudian untuk dari puskesmas mampu persalinan menjadi puskesmas ponet, itu kan nanti ada penilaian tersendiri oleh Dinas Kesehatan. Nanti dilengkapi juga sarana prasarananya, karena syarat prasarannya beda. Mungkin juga kebutuhan SDM-nya juga beda. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan kebijakan Dinas Kesehatan masing-masing. Begitu. Jika memang meskipun di puskesmas di perkotaan, tapi kalau dari kebijakan Dinkesnya dianggap belum mampu untuk menyelenggarakan ponet, ya nanti tidak dibikinkan SK puskesmas ponet untuk puskesmas yang bersangkutan. Begitu. Ngatur Ibu, tapi tugas-tugasnya kan sama dalam rangka menurunkan
kematian ibu dan kematian bayi begitu. Itu berarti tergantung dari kebijakan dinas atau dari memang kita dari puskesmas nih Pak? Iya, dari kebijakan dinas. Ya, karena kan Kebijakan dinas nih. karena SK Timponet itu kan dari kabupaten. Bahkan ada beberapa kabupaten yang SK Timponet itu ditandatangani oleh bupati begitu. Kalau kita merasa misalnya kita belum mampu untuk ponet maupun mampu bersalin, berarti kita bisa matur ke dinas bahwa kita belum bisa mampu untuk ponet maupun bersalin, nggih Pak nggih. Silakan, nggih. Tapi sekali lagi, jika memang kebijakan dinas, setiap puskesmas harus menyelenggarakan sebagai puskesmas maupun persalinan, berarti kan semuanya harus gitu. Terima kasih Pak nggih. Terus ada pertanyaan lagi Pak. Untuk Posbindu, untuk SK Posbindu itu nanti yang buat itu dari kelurahan apa dari puskesmas nggih? Oh, silakan. Jadi nanti di sini di elemen penilaian di sini nanti SK Posbindu kan jika meskipun Posbindu itu UKBM ya, kita lihat di sini meskipun Posbindu itu UKBM ya, tetapi kan kegiatannya kan difasilitasi oleh puskesmas ya. Jadi kita lihat kembali di sini. Jadi nanti karena untuk SK Posbindu, karena yang menjadi objek ya dari SK itu teman-teman puskesmas, nanti yang membuat adalah dibuatkan oleh kepala puskesmas ya. Tuh. Oh, berarti puskesmas yang buatkan ya Pak Nggih. Nggih. Tapi nggak salah juga sih kalau memang jika nanti yang melaksanakan adalah full itu kader Posbindu di desa, maka yang membuat bisa adalah juga dari kelurahan. Ya, berarti fleksibel ya Pak, bisa dari puskesmas maupun dari kelurahan, nggih. Fleksibel. Oh ya. Nggih. Oke Pak, terima kasih matur nuwun. Nggih. Baik, terima kasih dari Puskesmas Karanganyar. Mohon izin Pak Tri, tadi ada yang belum terjawab dari Puskesmas Ambal 2. Oke, nggih. Saya bacakan nih Pak Tri. Dari Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan SK Indikator Kinerja Puskesmas 2022 sampai 2026 yang mohon maaf sepertinya bukan pertanyaan Pak Tri. Atau lanjutan dari yang tadi. Ini mungkin ini pernyataan ya dari Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan SK Indikator Puskesmas tahun 2022 sampai tahun 2026 yang di dalamnya tercakup tentang PPN. Ya, silakan. Memang Dinas Kesehatan sudah membuat SK ya, tapi yang diminta di elemen penilaian adalah SK Kepala Puskesmas tentang indikator kinerja. Jadi nanti SK yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan nanti dimasukkan di menimbang ya. Di bagian dituliskan di terakhir, selain kita menimbang undang-undang, Permenkes dan lain-lain, nanti juga menimbang dari SK Kepala Dinas Kesehatan tentang SK Indikator Kinerja Puskesmas. Begitu. Baik, sudah terjawab semua. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Sangat luar biasa. Untuk sesi diskusi juga sangat luar biasa. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih juga kepada para peserta yang sangat antusias mengikuti workshop hari ini. Waktu tadi kan menjorok 10 menit ya Pak. Ini di 12.10, jadi pas untuk waktunya istirahat. Ini Bapak Ibu silakan bisa beristirahat. Kembali lagi di pukul 12. Dan Mbak Eka boleh menjelaskan sedikit ya. Tadi yang diminta di elemen penilaian 451D itu kan SK tentang pemeriksaan PTM di Posbindu. Bukan SK tim Posbindunya ya. Jadi silakan kalau memang mau membuat SK tim Posbindu sendiri, meskipun nggak diminta di regulasi di 451, tadi kan bikinkan
SK tim dari puskesmas atau SK tim dari kelurahan atau desa ya. Kalau memang mau dibuat SK tim Posbindu di desa, mengingat itu yang melaksanakan adalah dari desa dan kelurahan, kemudian puskesmas hanya memfasilitasi ya, maka bisa dibuat SK dari desa atau kelurahan. Tetapi SK yang dibuat oleh kepala puskesmas itu SK tentang pemeriksaan PTM di Posbindu, bukan SK timnya. Begitu. Oke, ngaten. Kemudian untuk apa yang saya sampaikan di sesi ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, mohon maaf. Nanti untuk materi kita share ke teman-teman, juga untuk dokumen-dokumennya nanti diolah oleh teman-teman Cainesia untuk dikirim ke Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Tri. Sudah di pukul 12.12. Mohon izin Bapak Ibu silakan bisa istirahat terlebih dahulu. Kembali lagi di pukul 13.00 dengan pembicara Dr. Eko Haryawan MKes. Silakan Bapak Ibu bisa istirahat terlebih dahulu atau melanjutkan aktivitas sebentar. Bisa untuk sholat ataupun makan siang. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan selamat beristirahat.